Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Selendang Merah. Kali ini memasuki part yang ke-9, yaitu part yang terakhir ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja dengarkan ceritanya berikut ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tahun mulai berganti abad. Kecantikanku yang tidak pernah sirna membuat orang-orang selalu memburuku. Kehadiran orang yang menentang membuatku mulai menyadari batas kekuatan. Wilayah kekuasaan yang menjadi sumber semua kesaktian ini harus kulindungi. Pergantian abad dan juga zaman memberi perubahan besar. Kedatangan para manusia berkulit putih dan berambut pirang yang menebarkan teror baru, membantu membuyarkan keberadaanku. Kenyataan menjadi cerita, cerita menjadi hayalan, hayalan menjadi legenda, legenda sang ratu yang abadi. Aku memutuskan untuk melengkapi legenda itu. Membangun istana dan singgasana untuk Sri Ratu, istana yang akan melindungiku dan para abdiku dari tangan-tangan serakah. Keabadian dan juga kecantikan yang diberikan selendang ini akan terus menjadi milik sastra Sri Kandi. Semuanya akan terus kujaga di dalam istanaku, di dalam Pakunjaran Sewu. Atmosfer berat yang selalu meliputi Pakunjaran Sewu mulai terasa lenyap. Air hitam yang memenuhi ruangan mulai surut. Ada angin segar berembus dari pintu yang terhubung ke atas. Bimo merasakan angin semilir yang berembus di wajahnya. Secerca harapan terlihat di matanya. Bimo mengamati seluruh isi ruangan. Tinfa dan juga Zaki telah bebas dari genggaman Sri Kandi. Dengan mata berair, keduanya segera berlari untuk merawat luka Pak Emil. Badan Pak Emil masih terbaring di atas lantai, tidak bisa bergerak. Dari tempatnya berdiri, Bimo tidak bisa melihat apakah Pak Emil masih bernafas, tetapi ada secerca harapan kecil gurunya itu masih bertahan hidup. Dayana yang kini tidak terbelenggu berjalan amat lambat. Tubuhnya terlihat makin terentah dan juga rapuh. Kedua matanya yang hitam dan juga tajam mulai berubah menjadi warna abu-abu kusam. Penglihatannya terlihat semakin memburuk. Keriputnya yang banyak terus bertambah. Dia terus berjalan menuju ke arah depan singgasana sambil memperlihatkan sebuah senyuman hangat. Sudah hampir selesai, ujar suara para Udayana. Bimo kembali memandang orang yang berdiri di tengah-tengah ruangan bawah tanah. Kini semua mata tertuju ke arah yang sama, bayangan sosok remaja pria yang mereka lihat. Wajah Pakunjaran Sewu yang sesungguhnya, Aji Adilaga. Perlahan bayangan itu sirna, sosok Aji Adilaga berganti dengan sosok Sri Kandi yang bertekuk lutut di depan Bimo, ratu yang telah diturunkan dari tahtanya. Wajahnya terlihat muram, tidak mau menerima nasib yang kini akan dia sambut. Selendang gaib itu terbentang lebar tepat di depan Sri Kandi. Warna merahnya menyinari seisi ruangan. Dengan wajah bingung, Sri Kandi menatap kedua telapak tangannya dan membalikannya. Jarinya kembali terlihat lentik dengan kuku berwarna merah gelap. Dia memandang selendang yang terbentang kebingungan. Bayangan yang seluruh isi ruangan lihat sesaat sebelumnya terasa begitu nyata. Bahkan untuk si Ratu Pakunjaran Sewu yang beratus-ratus tahun memakan ratusan korban, dia masih bisa tertipu. "Apa yang kalian lakukan kepadaku?" teriak Sri Kandi kebingungan. Air mata mengalir membasahi kedua pipinya. Ekspresinya terlihat bercampur aduk, bingung, marah dan juga sedih terus silih berganti. "Anak laki-laki itu telah melucuti semua kebohonganmu," ujar Dayana. Sri Kandi mengalihkan pandangan pada Dayana. Dia adalah anak laki-laki yang sudah aku tunggu-tunggu. Ketulusannya membuatnya menjadi sang penglihat kebenaran. "Apa kamu masih bisa ingat apa itu air mata? Air yang tidak pernah lagi menetes dari matamu sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang, air matamu telah kembali. Kembali karena kebenaran yang kau lihat. Kebohongan yang tidak bisa diganggu gugat, bukan kebohongan yang kau berikan kepada Zaki.
Bukan janji palsu yang kau beri pada Tinfa, bukan harapan palsu yang kau berikan kepada Emil. Sri Kandi masih memandang Dayana kebingungan. Wajahnya jelas terlihat tidak mau mengakui kata-kata yang Dayana ucapkan. Kamu bisa menolaknya sampai akhir hayat, tapi ini adalah kebenaranmu. Cerita yang terkubur di balik sebuah legenda. Dayana berlutut tepat di sebelah Pak Emil. Dia memberikan pelukan kepada Zaki dan juga Tinfa yang terus menangis putus asa. Keduanya masih terus meletakkan tangan mereka di atas luka Pak Emil. Seiring berjalannya waktu, mereka bisa merasakan dingin yang mulai terasa dari tubuh Pak Emil. Dayana memandang keduanya dengan sedih, bahkan air mata mengalir dari matanya. Tangannya bergerak mencari tangan Tinfa, lalu menyentuhnya dengan lembut dan juga menuntunnya mendekati pelupuk mata. Di ujung jari Tinfa kini ada setetes air mata berkilauan. Dengan tangan gemetar, Dayana menuntun tangan Tinfa menuju ke luka di leher Pak Emil. Tinfa hanya terdiam menurut seraya memandang jarinya yang menyusuri luka di leher Pak Emil. Matanya terbelalak, melihat lukanya menutup bersama dengan sentuhan jarinya. Darah yang dari tadi terus mengalir kini telah berhenti. Sakit terlihat terkejut, tangannya yang berada di atas leher Pak Emil merasakan hal yang janggal. Zaki mendekatkan kepalanya di dekat kepala Pak Emil. Ada denyut nadi, ujarnya perlahan terdengar tidak percaya. Ada denyut nadi, kata Zaki lagi. Kali ini terdengar yakin. Kesedihan pada wajah keduanya sirna. Kegembiraan meliputi mereka dan juga Bimo yang masih berdiri mengamati dari jauh. Kerja keras dan juga pengorbanan yang mereka perbuat telah memberiku sedikit kekuatan yang telah lama hilang. Bidadari yang sudah ternodai ini sudah siap untuk mengorbankan akhir hidupnya untuk melihat akhir dari legendamu. Kedua mata abu-abu Dayana menatap Bimo. Sastra Sri Kandi berbalik dan juga melihat ke atas. Dia memandang Bimo yang masih berdiri tegak. Kedua mata anak laki-laki itu memandang hingga menembus jiwanya. Wajahnya memperlihatkan ekspresi sedih, bukan pandangan kasihan yang dia perlihatkan, melainkan pandangan penuh simpati. Sri Kandi terlihat tersinggung. Apa yang kalian tahu? Teriaknya. Aku yang sekarang ini adalah aku yang sebenarnya. Ini sosokku. Kalian semua diterima dan dicintai. Aku tidak mendapatkan hak untuk dicintai oleh orang-orang yang seharusnya menyayangiku. Sekarang paling tidak aku mencintai diriku sendiri. Bimo kemudian mendekat dan berlutut di depan Sastra Sri Kandi. Tangan kanannya menyentuh tanah. Dia menatap wajah Sri Kandi yang mulai kering dari air mata. Kalau ini benar rasa cinta yang kau inginkan, menurutku ini bukan cinta yang layak untuk dipertahankan. Sri Kandi terlihat terdiam, mencerna kalimat dari anak kecil di depannya. Aku gak tahu bagaimana aku bisa lihat itu semua, tapi sampai sekarang pun aku masih melihat laki-laki tadi itu menangis di balik topeng Sastra Sri Kandi. Mungkin anak laki-laki itu cuma ingin hidup yang sederhana. Bibir Sri Kandi bergetar, matanya melebar. Dia memandang Bimo beberapa saat dan tertunduk memandang kosong ke lantai. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan suara, badannya ikut bergetar. Semua orang di dalam ruangan kembali cemas. Perasaan bebas sesaat sebelumnya kembali melemah. Dengan senyuman gila, Sri Kandi menggenggam selendang di depannya. Mundur, teriak Dayana. Dayana melayang menuju ke arah Sri Kandi. Kedua tangannya terbentang di depan tubuh disertai memanjangnya jubah yang dikenakannya. Pada saat yang sama, titik-titik hitam semakin terlihat jelas di wajahnya. Kain itu kini mulai membelenggu Sri Kandi. Sambil mengerang di belakang Sri Kandi, wajah Dayana terus-menerus menua. Kalian harus lari, ujar suara Dayana yang terdengar semakin lemah. Bimo berlari menuju ke arah Zaki dan Tinfa. Mereka bertiga dengan susah payah menopang dan juga menyeret tubuh Pak Emil, kemudian bergegas menuju pintu keluar. Di kanan kiri mereka, air hitam yang tadi surut kembali meresap masuk. Dari arah tembok kembali terdengar teriakan kesakitan dari tangan-tangan hitam yang mulai muncul di dalam air. Bayangan yang bergerak di sekitar tembok terlihat kembali bergejolak. Tubuh Sri Kandi semakin membesar,
lehernya memanjang diikuti oleh tangan dan juga kakinya. Selendang di tubuhnya menembus belenggu Dayana dan kembali menjelma menjadi cakar-cakar. Kini Dayana berdiri di atas punggung raksasa Srikandi yang berbentuk menyerupai laba-laba. Ketiganya yang masih berjalan di samping Srikandi segera mengalihkan pandangan pada Dayana yang jelas kewalahan. "Aku tidak akan bisa menahannya lebih lama," ujar Dayana. "Kalian semua sudah berjuang dengan luar biasa. Maafkan bidadari tua ini. Setelah ini kalian harus berjuang sendiri." Dayana memaksakan sebuah senyuman. Wajahnya terus menengok ke sisi kosong di sebelah Bimo. Kedua matanya yang berwarna abu-abu telah kehilangan pandangannya. Bimo segera mengangguk. "Terima kasih," ujarnya tulus. Ketiganya sudah mencapai lorong di depan pintu menuju ke arah luar. Sementara itu, dari balik kain yang membelenggu, Srikandi mulai mengulurkan kedua tangannya. Dia mencoba menggapai ketiga anak yang sudah semakin menjauh. Kini mereka hanya berjarak beberapa langkah dari pintu yang bisa membawa mereka bebas. Langkah Bimo dan kedua temannya terhenti ketika Pak Emil terbatuk-batuk. Wajahnya pucat dengan napas yang terdengar berat. Pak Emil mulai membuka matanya dan melihat ke samping kebingungan. "Zaki, Tinva," ujarnya menengok ke kanan kirinya. "Mana Bimo?" tanya lagi. "Ada di belakang Bapak. Kita semua sebentar lagi akan keluar," jawab Tinva. Pak Emil menengok ke belakang. Dia tersenyum lemas melihat Bimo yang sesekali masih menengok mengawasi Srikandi. Untuk saat ini, Bimo hanya bisa membalas senyuman Pak Emil dengan senyum lega, bersyukur melihat kesadaran Pak Emil telah kembali. Kegembiraan mereka berlangsung hanya dalam sekejap. Senyum di wajah Pak Emil segera menghilang dengan mata melotot. Bimo segera menyadari ada yang tidak beres, apalagi saat mulut Pak Emil terbuka lebar. Di sebelahnya Zaki dan juga Tinva juga berteriak. Sementara Bimo menengok ke belakang. Di atas tubuh Srikandi yang kian membesar, Dayana terlihat tidak sadarkan diri. Mulutnya sedikit terbuka, kedua tangannya yang sedari tadi ada dalam adu tarik dengan Srikandi itu perlahan terkulai lemas di samping tubuhnya. Matanya menatap ke atas, warna abu-abu pucatnya terlihat kosong. Perlahan tubuhnya mulai roboh. Srikandi segera menyadari belenggu yang menahannya sekarang ini sudah tidak berarti. Tangannya yang terbentang ke depan semakin memanjang. Bimo melihat telapak tangan itu mendekat sebelum sempat bereaksi. Tubuhnya kembali ditarik ke arah singgasana. Di belakangnya, usaha Pak Emil untuk menggapai tubuh Bimo berakhir sia-sia. "Selamat datang kembali," ujar suara serak Srikandi. Wajah Srikandi jauh lebih buruk rupa dari sebelumnya. Meskipun kali ini mata ketiganya masih tertutup, urat-urat hitam dan keriput menjijikan memenuhi wajahnya. Cairan hitam mengalir dari celah mata ketiga pada dahi dan juga ujung bibirnya. Lidah panjangnya yang penuh dengan bintik-bintik terjulur dari mulut yang dipenuhi taring kuning. "Apa yang tadi kamu bilang? Laki-laki itu menangis sedih." Srikandi mengeluarkan tawa mengerikan. Dia menggeram erat tubuh Bimo dengan kedua tangannya. Bimo tidak berdaya di hadapan kekuatan yang begitu besar. "Lihat semua ini, senyum gembira," ujar Srikandi sambil tersenyum. Bibirnya terbuka hingga nyaris membelah pipinya. "Aku akan memastikan kamu merasakan penderitaan yang laki-laki itu rasakan sambil terus tersenyum gembira," ujar Srikandi sambil tertawa terkekeh. Bimo masih terus terdiam, wajahnya meringis kesakitan. Tetapi dia menatap lurus dan juga tidak gentar oleh sosok mengerikan Srikandi. "Jangan memberikanku tatapan itu," teriak Srikandi. Dia benar-benar murka. Pak Emil, Tinva dan juga Zaki segera berlari mencoba menyelamatkan Bimo. Srikandi berseringai. Selendang di punggungnya terentang dan juga memanjang. Dalam sekejap ketiganya terbelenggu dari kaki hingga mulutnya. "Sekarang kamu hanya sendiri," ujar Srikandi berseringai licik. "Tidak akan kubiarkan mereka mengganggu kita. Kita akan menikmati setiap detik di mana kamu akan menyadari betapa salahnya dirimu." Genggaman Srikandi semakin erat. Kali ini Bimo terlihat amat kesakitan. Bahunya terus-menerus terimpit dalam genggaman erat Srikandi.
Suara tulang yang diremas hingga nyaris remuk terdengar menggema di tembok ruangan. Sri Kandi memandang dengan keji ke arah Pak Emil, Tinva, dan juga Zaki. Di balik kain yang membelenggu mereka, kamu juga bisa mendengar teriakan dan juga usaha sia-sia teman-temanmu. Semuanya menjadi musik yang mengalun indah di telingaku. Atraksi yang jarang sekali aku nikmati sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Sri Kandi mulai mengendurkan cengkramannya, membiarkan Bimo semakin tersiksa mendengarkan teriakan tersumbat dari mereka bertiga yang masih terus memberontak di balik belenggu sel endang Sri Kandi. Kedua mata Bimo terpejam kesakitan. "Aku," ujar suara rintih Bimo. Sri Kandi terkejut, tetapi tidak lama kemudian tersenyum kecil dan mendekatkan telinganya ke dekat mulut Bimo. "Apa kamu mau mohon ampun sekarang?" ejek Sri Kandi. "Aku menyesal tidak bisa menolongmu." Sri Kandi terperenyak dengan ekspresi terlihat tersinggung. Ekspresi wajahnya tampak muak mendengar kalimat yang baru saja Bimo ucapkan. "Sungguh aku menyesal," kata Bimo sedih. Sri Kandi kembali memperlihatkan senyuman gilanya. Kedua matanya melotot dan napasnya terdengar berat, tetapi mulutnya tersungging begitu lebar. "Aku akan membuatmu semakin merasakan rasa sakit yang tidak perlu." Ucapan Sri Kandi terhenti tiba-tiba dan mengalihkan pandangan ke bawah. Di tengah dadanya ada benda tajam yang menonjol. Mendadak cairan hitam mulai mengalir dari dalam mulutnya. Kedua tangannya melepaskan pegangan dari Bimo. Lantas tubuhnya terhuyung dan juga ambruk. Dalam sekejap, Bimo ikut terjatuh ke lantai. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" tanya Sri Kandi mengalihkan pandangannya pada sang pelaku. Di atas punggung Sri Kandi, Adi berdiri gemetaran. Dia menarik benda di tangannya dari dada Sri Kandi sehingga sosok itu berteriak kesakitan. Adi juga memperlihatkan tusuk konde yang diraih di dekat singgasana ke depan wajah Sri Kandi. "Kamu juga membunuh dirimu sendiri," ujar Sri Kandi kebingungan. Adi menjatuhkan tusuk konde yang dia pegang ke lantai. Sri Kandi yang terlihat sekarat membuat belenggu yang mengikat Pak Emil, Tinva, dan juga Zaki segera terlepas. Ketiganya terjatuh ke lantai bersamaan. Pak Emil yang terduduk di lantai menatap terkejut Adi yang sudah berjalan turun dari atas punggung Sri Kandi. Adi menatap Pak Emil dengan sedih, mulutnya bergerak tanpa suara. "Sampai jumpa," ujarnya kepada Pak Emil. Debu-debu hitam mulai berterbangan dari tubuh Sri Kandi. Perlahan tubuhnya lenyap menyerupai hantu-hantu yang mereka temui di dalam Pakujaran Sewu. Sri Kandi menatap keheranan tangannya yang mulai terlihat tembus pandang. Dia berteriak kencang, teriakan penuh putus asa yang menggetarkan nyali. "Ini impianku," ujar Sri Kandi dengan suara bergetar. Tubuhnya terlihat lemas. Darah hitam terus berkucur deras dari dadanya. Dia tidak lagi sanggup untuk berdiri. Sosoknya yang terlihat menyedihkan merangkak menuju ke singgasananya. "Kalian semua menghancurkan mimpiku. Tidak akan aku biarkan kalian lolos dari Pakujaran Sewu. Biarkanlah kita semua menuju ke alam sana." Sri Kandi tersenyum puas. Gemuruh hebat terdengar di seluruh penjuru Pakujaran Sewu. Bangunan itu bergetar hebat. Mulai terlihat retakan yang dimulai dari kursi indah singgasana Sri Kandi. Retakan kecil yang memanjang dan menyebar dengan cepat menuju ke seluruh penjuru. "Bimo, lari ke sini, cepat!" teriak Zaki. Bimo mengalihkan pandangan ke sumber suara dengan tatapan bingung. Di hadapannya, Sri Kandi telah mencapai singgasana yang sudah setengah hancur itu. Tubuhnya mengecil dan kembali menjadi putri yang dia lihat pertama kali. Tetapi kali ini keriput dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, sama seperti Dayana sebelum menghilang. Sri Kandi meletakkan kepalanya ke pegangan singgasana, lalu mengelusnya dengan lembut. Bimo menengadah melihat langit-langit yang mulai berjatuhan. Dalam sekejap sosok Sri Kandi hilang di balik reruntuhan. Dia segera berdiri dan juga berbalik untuk menyusul Zaki. Namun mereka kini telah dipisahkan oleh reruntuhan yang jauh begitu deras bagaikan badai. Tinva, Zaki, dan juga Pak Emil berlari beriringan. Pak Emil berada paling belakang sementara Zaki dan juga Tinva berlari sejajar di depan. Beberapa kali Tinva dan juga Zaki mencoba untuk menengok,
berharap Bimo akan muncul dari balik reruntuhan dan mengejar mereka. "Jangan lihat ke belakang," teriak Pak Emil. "Lari, terus lari." Saki dan juga Tinva menuruti dan terus berlari sekuat tenaga. Di sekitar mereka, retakan yang menyebar dari bawah tanah kini sudah mencapai ke seluruh penjuru gedung. Retakan yang terus mengalir membentuk cabang yang membuat jendela-jendela dan juga tembok di sekitar mereka runtuh. Tiba-tiba, gemuruh di belakang Pak Emil terdengar semakin kencang. Pak Emil melihat ke belakang mencoba mencari sumber suara. Di belakangnya, lubang hitam besar muncul dari bawah tanah dan terus memperlihatkan kegelapan yang siap untuk menyantapnya. "Dikit lagi," ujar Tinva yang berada di paling depan. Mereka berhasil mencapai atrium. Suara gemuruh kencang kembali terdengar. Kali ini di belakang Pak Emil, tangga utama Pakujaran Sewu baru saja runtuh. Pak Emil ketakutan melihat tangga yang hilang di dalam kegelapan. "Jangan melambat," teriak Pak Emil kepada Saki yang terlihat kelelahan. Napas Saki terdengar begitu kencang. Terlihat jelas dia tidak akan sanggup berlari lebih jauh. Pak Emil segera maju untuk mendorong tubuh Saki dari belakang. "Dikit lagi, Saki," ujarnya menyemangati. Keringat membasahi sekujur tubuh Saki. Dia terlihat tidak menghiraukan kata-kata Pak Emil. "Tinva, buka pintunya," ujar Pak Emil. Tinva yang kini berlari jauh di depan sudah tiba terlebih dahulu di depan pintu keluar. Dengan panik dia menggoyangkan gagang pintu secepat mungkin. "Pintunya nggak kebuka, Pak," ujar Tinva dengan wajah ketakutan. Pak Emil celengukan. Dia meraih sebongkah batu yang jatuh tepat di sebelahnya dari langit-langit. "Minggir!" teriaknya sambil mengibaskan tangan. Dengan sekuat tenaga Pak Emil melemparkan batu itu ke arah pintu sambil memejamkan mata. Suara kencang terdengar, ketiganya bernapas lega. Batu itu hancur berkeping-keping membuat pintu terdorong keluar dan menyisakan sebuah celah kecil. Tinva segera mendorong celahnya agar lebih lebar. Pak Emil dan juga Saki mengarahkan seluruh tenaga yang masih mereka sisakan untuk menyusul Tinva yang berhasil keluar. "Berhenti," ujar Pak Emil sambil menarik kerah baju Saki. Di depan mereka mendadak muncul lubang yang membentuk jurang dan memisahkan mereka dari pintu keluar. Saki melihat ke bawah. Salah satu kakinya nyaris masuk ke lubang gelap tidak berujung di hadapannya. Pak Emil melihat ke arah pintu yang sudah dalam jangkauan. Lubang yang memisahkan mereka cukup besar. Saki yang ketakutan pun menarik celana Pak Emil. Sementara itu Pak Emil segera menengok ke belakang dan mendapati reruntuhan yang semakin menyebar, serta dengan cepat mengelilingi mereka di tengah-tengah lubang tanpa dasar. Pak Emil memandang Saki yang terlihat lemas dan pasrah. Sekali lagi Pak Emil melihat pintu di depannya dan menengadah. Reruntuhan dari langit-langit yang berjatuhan semakin keras dan juga semakin deras. Di sekitaran mereka batu-batu yang jatuh semakin besar. Kapan saja mereka bisa dilahap bersama dengan kehancuran Pakujaran Sewu. Tanpa berpikir panjang, Pak Emil meraih tubuh kecil Saki. Dia menggendongnya dan berlari mundur mengambil ancang-ancang. "Kita pasti selamat," ujar Pak Emil menenangkan Saki yang kebingungan. Sambil berteriak, Pak Emil berlari sekuat tenaga. Dia memegang arah tubuh Saki, lalu melompati lubang gelap yang memisahkan mereka dari pintu keluar. Dalam genggaman Pak Emil, Saki melihat isi lubang gelap di bawahnya. Lalu kemudian, sekilas dia ini bisa melihat bayangan-bayangan menyerupai tangan yang mencoba menggapai mereka. Pada salah satu dari bayangan itu berhasil meraih kaki Pak Emil dan mencoba menariknya untuk masuk. Menyadari hal itu, Pak Emil segera melemparkan tubuh Saki ke depan, membuat tubuhnya terpelanting melalui pintu keluar. Sosok Pak Emil bagai hilang di telan bumi. Saki segera berdiri dan kembali masuk. Pak Emil berpegangan pada bagian pintu yang masih berdiri. Dia menengok ke belakang. Tangan-tangan gelap yang mengikutinya terlihat semakin bermunculan. Mereka terus-menerus mencoba naik dan juga mulai merambat dari pergelangan kaki hingga paha Pak Emil. Saki menunduk dan berusaha menarik tubuh Pak Emil, tetapi tidak membuahkan hasil. Kekuatan tangan-tangan yang menarik tubuh Pak Emil jauh lebih kuat dari tangan lemah anak kecil di depannya.
"Cepat keluar!" teriak Pak Emil kepada Zaki yang masih melanjutkan usaha yang sia-sia. Dari belakang, Tinfa kembali masuk gedung membuat Zaki menatapnya kebingungan. Dengan sigap, Tinfa pun ikut meraih tubuh Pak Emil. "Percuma," ujar Pak Emil. "Kalian berdua nggak akan kuat." Tanpa memperdulikan ucapan Pak Emil, Tinfa langsung mengeluarkan tangan untuk membantu menarik tubuh Pak Emil. Tangannya meraih saku baju Pak Emil, lalu menarik benda kecil dan menatapnya sejenak. Cahaya merah yang dia pancarkan masih terlihat terang. Zaki dan juga Pak Emil juga ikut melihat ke arah kelereng di tangan Tinfa. Tanpa berkata apa-apa, Tinfa melemparkan kelereng itu ke dalam kegelapan di bawah mereka. Seiring dengan jatuhnya kelereng itu, tangan-tangan hitam yang menarik tubuh Pak Emil mulai berjatuhan. Cahayanya terus terlihat hingga akhirnya lenyap bersama pekikan kematian tangan-tangan hitam itu. Tinfa berdiri dan juga memandang ke arah kegelapan yang terbentang hingga dasar Pakunjaran Sewu. Sesaat dia memberikan senyuman kecil. Di sebelah Tinfa, Pak Emil yang terengah-engah kini berhasil naik dengan bantuan Zaki. Dia melihat wajah Tinfa yang berubah sedih. "Ayo kita keluar dulu," pujuk Pak Emil. "Bimo akan selamat, firasat Bapak yakin itu," bisik Pak Emil. Ketiganya keluar disambut kegelapan dan udara segar. Hari terlihat sudah gelap, tidak lagi terdengar suara-suara mobil yang berlalu lalang di jalanan di sekitar Pakunjaran Sewu. Pak Emil berjalan menuntun keduanya hingga mereka berdiri cukup jauh dari bangunan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari robohnya gedung itu. Mereka bertiga mengalihkan pandangan bersamaan dan juga mendapati debu berembus sangat pekat, sehingga mereka sontak memejamkan mata. Suara kejang terus terdengar dan saling menyaut dari arah Pakunjaran Sewu. Dengan susah payah mereka mencoba menghalau debu yang masuk ke mata dan tenggorokan. Pak Emil yang masih terbatuk-batuk terlebih dahulu maju dan menghalau tirai debu di depannya. Suara-suara kencang itu kini telah terhenti. Dari belakang, Tinfa berlari kencang menuju ke arah peruntuhan Pakunjaran Sewu. Pak Emil selangkah lebih lambat untuk menghentikan Tinfa. "Bimo!" teriaknya. Di belakangnya Zaki segera menyusul. Keduanya tidak memperdulikan kelelahan yang mereka rasakan dan terus-menerus meneriakkan nama Bimo. Dengan cepat mereka berdiri di atas puing-puing yang tersisa dari gedung tua itu. Keduanya merangkak mencoba menyingkirkan reruntuhan di depan mereka. Dengan bantuan cahaya remang-remang dari lampu jalan di sekitar, mereka berharap bisa menemukan tubuh Bimo. "Jangan ke sana," teriak Pak Emil mencoba menghentikan. Dia memandang wajah Zaki dan Tinfa yang masih terlihat gigih. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kata-katanya, tidak tega menghancurkan harapan kedua siswanya. Dia pun berjalan perlahan untuk membantu. Suara langkah Pak Emil di atas reruntuhan terdengar keras. Dia mulai membungkukkan badannya mengais-ngais reruntuhan di sekitarnya. Pak Emil menengok ke sana kemari mencoba mencari petunjuk yang bisa membantunya menemukan sosok Bimo. Dia menengok ke belakang, bulu kutuknya tiba-tiba berdiri. Dia bisa merasakan ada yang mencoba mencuri perhatiannya. Di tengah kegelapan, sosoknya terlihat mencolok, sosok pucat anak kecil yang tidak berpakaian. Sosok transparan Adi berdiri melambaikan tangannya. Pak Emil berjalan mendekat dengan tatapan nyaris kosong. Zaki yang sedang menyeka keringatnya menyadari Pak Emil baru saja berjalan melewatinya. Dia memandang wajah Pak Emil dengan kebingungan dan menengok ke belakang. "Tin," bisiknya. "Tinfa," ujarnya sekali lagi mencoba menarik tangan Tinfa. Tinfa mulai celingkukan menyadari Zaki memanggilnya. Dia menengok ke belakang dan juga mengikuti arah pandangan Zaki. Keduanya kini menatap sosok Pak Emil yang sudah berada tepat di depan Adi. Dia berdiri mematung. Tinfa dengan cepat berlari menuju ke arah Zaki. Keduanya berjalan mendekati Pak Emil. Tiba-tiba Adi menengok memandang keduanya, membuat mereka terkejut. Adi memberikan sebuah senyuman tulus yang terlihat sedih. Pak Emil masih berdiri dalam diam. Di belakangnya, Tinfa bisa melihat wajah Pak Emil kentara sedih.
Menyadari kedua siswanya mendekat, dia dengan terburu-buru menghapus air mata. Dari ujung mata Tinfa bisa melihat ada yang bergerak perlahan tidak jauh di belakang Aji. Dengan cepat Tinfa berlari menuju ke sana. Saki pun bergegas mengikuti. "Bimo!" teriak Tinfa dengan girang. Dengan cepat Tinfa mengais-ngais reruntuhan di sekitarnya. Tubuh Bimo yang tadinya tersembunyi terlihat penuh lecet. Saki mengulurkan tangannya ke leher Bimo. Berusaha mengecek nadinya, Tinfa menatap wajah ragu-ragu Saki dengan penuh harap. Tiba-tiba, Bimo ini terbatuk-batuk, membuat Tinfa dan juga Saki tersenyum lebar. Mereka berdua memandang ke arah Pak Emil yang masih berdiri di belakang. Sosok Adi pun perlahan mulai lenyap. Sama seperti pemandangan yang mereka lihat di dalam Pakujaran Sewu. Bersama dengan cerita sastra Srikandi, Adi menjadi akhir dari kisah legenda itu. Sekali lagi Pak Emil menatap ke langit. Cahaya matahari yang terbit perlahan mulai terlihat. Kilauan dari serpihan tubuh Adi yang terbang ke langit terlihat bagai bintang-bintang yang naik ke langit. Pak Emil tersenyum dan beranjak mendekati ketiga siswanya. Saki baru saja membantu Bimo untuk duduk. Tinfa kini tersenyum dan menangis terharu melihat Saki yang membantu Bimo. Bimo terlihat lemah dan bingung, tetapi masih bisa tersenyum melihat kedua temannya selamat. Dengan tangan lebarnya Pak Emil memeluk mereka penuh syukur. Mereka bertiga terlihat bersinar di bawah cahaya pagi yang menyongsong hari baru. Seorang wanita muda keluar dari bandara dengan mengenakan kacamata hitam. Hari itu dia mengenakan kemeja putih rapi dan celana kain hitam yang sepadan dengan sepatu hitam bermata emas yang dikenakan. Sopir di dalam mobil segera keluar untuk membukakan pintu bagasi lalu mengambil koper yang wanita itu pegang dan mempersilahkannya untuk masuk terlebih dahulu. "Langsung ke sekolah?" tanyanya. Tinfa mengangguk. Dia terlihat lelah karena sudah melalui perjalanan yang panjang. "Mau saya nyalain radio?" tanya Pak Kinan yang sudah masuk dan duduk di belakang kemudi. "Boleh Pak," jawab Tinfa singkat. Sudah 10 tahun semenjak kejadian mengejutkan terjadi di Pakujaran Sewu. Bangunan yang terkenal angker dan menjadi simbol kota itu tiba-tiba runtuh. Para ahli memperkirakan gempa yang terpusat menjadi penyebab utama runtuhnya gedung yang berdiri megah pada zaman penjajahan itu. Kini misteri yang terungkap bersama runtuhnya Pakujaran Sewu itu masih belum terpecahkan. Ratusan tengkorak yang sulit diidentifikasi di dalam ruang bawah tanah pun masih menyimpan kisah pilu yang mungkin tidak akan terungkap. "Mau saya ganti?" tanya Pak Kinan terlihat khawatir. Tinfa terdiam sejenak. Dia mengamati pemandangan kota asalnya. Bangunan yang terlihat asing, tetapi udaranya itu panas yang selalu terasa hampir sepanjang tahun tidak pernah berubah. "Gak kerasa ya, Dek Tinfa sekarang sudah besar, mandiri lagi," ujar Pak Kinan mencoba memulai percakapan kecil. Tinfa terlihat tidak mendengarkan dan juga masih terfokus pada suara radio. Ingatannya terbawa pada kejadian 10 tahun yang lalu. "Kalian jangan khawatir, kalau ada apa-apa Bapak yang tanggung jawab," ujar Pak Emil kala itu. Para polisi dan juga pemadam kebakaran yang berdatangan terlihat kebingungan. Namun ditemukannya mereka berempat di depan reruntuhan Pakujaran Sewu hanya menjadi catatan kaki ketika tengkorak-tengkorak di dasar reruntuhan ditemukan. Para polisi dan juga wartawan bersikeras untuk mewawancarai mereka, sehingga ayah Tinfa menggunakan pengaruhnya untuk mencegah hal tersebut. Membuat cerita yang tersebar menjadikan Pak Emil seorang guru yang menyelamatkan ketiga siswanya dari kenakalan mereka menyusup ke dalam Pakujaran Sewu. Bersama lamunannya, mobil yang Tinfa tumpangi melaju cepat hingga mereka tiba di depan SD Negeri 18. Setibanya di sana, jam hampir menunjukkan pukul 1 siang. Di depan pintu masuk ada wajah yang Tinfa kenali. "Saki?" ujarnya girang sambil berlari untuk memeluk sahabat lamanya. Saki terlihat sedikit terkejut, namun dia segera membalas pelukan Tinfa lebih erat. "Tin, udah Tin, berat Tin," ujar Saki. "Enak aja," balas Tinfa berdecak. Tinfa memandang sahabat yang sudah lama tidak dia lihat itu. Laki-laki berkacamata itu mengenakan kemeja warna biru dengan pola kotak-kotak.
Bajunya tersemat rapi di dalam celana jin. Dia berdiri canggung melihat Tinfa menatapnya dari atas ke bawah. Udah puas lihatnya? Tinfa tersenyum. Sudah berapa lama kita nggak ketemu? Saki mengangkat bahu. 2-3 tahun. Sejak kamu pergi ke Australia kalau nggak salah. Tinfa mengangguk-ngangguk. Kita harus jemput orang yang paling penting dulu, Tin. Begitulah usul Saki. Dia belum beres. Tanya Tinfa. Kita masuk aja buat kagetin dia. Aku juga sudah jarang ketemu sejak kuliah. Tinfa terlihat terkejut dan terdiam. Dia memendam perasaannya dan tahu tiap kali ketiganya bertemu, ada ingatan pahit yang selalu muncul. Hal itu membuat jarak mereka semakin terpisahkan. Hal yang dahulu menjadi kenangan mengikat, kini berubah menjadi ingatan yang ingin mereka lewati. Keduanya berjalan masuk menyusuri bangunan sekolah yang kini sudah jauh berbeda. Catnya terlihat baru, kantin di depan terlihat lebih modern, lantai-lantai kusamnya pun berubah menjadi lantai ubin yang terlihat bersih. Mereka melewati kumpulan piala yang terpajang di balik lemari kaca. Saki tersenyum, memori yang mereka jaga perlahan mulai kembali muncul ke permukaan. Ini ide siapa? Tanya Saki tidak yakin. Tuh orang yang berdiri di dalam kelas, ujar Tinfa menunjuk seorang guru muda yang berdiri dengan tersenyum di depan ruang kelas 5B. Tiba-tiba terdengar dering bel menandakan jam pelajaran usai. Para siswa segera berhamburan keluar, meskipun sebagian dari mereka ada yang berkumpul di depan kelas 5B yang belum usai. Saki dan juga Tinfa memandang bingung. Bimo baru saja membubarkan kelasnya. Namun alih-alih para siswanya ini berhamburan keluar, mereka malah mengerumuni Bimo yang mencoba berjalan keluar. Bapak masih belum tahu bagaimana nantinya, ujar Bimo menjawab pertanyaan salah satu siswa yang berdiri di dekatnya. Nanti itu juga tergantung keputusan Pak Emil, tambahnya. Tinfa dan juga Saki berdiri mematung melihat pemandangan di depan mereka. Bimo yang dikerumuni oleh banyak anak kecil bagaikan artis. Dengan canggung Tinfa melambaikan tangan mencoba menarik perhatian Bimo. Bimo terpaku sejenak sebelum tersenyum lebar dan segera mendekati mereka. Jangan ikutin Bapak ya, Bapak mau ketemu sama teman-teman Bapak dulu. Kalimatnya diikuti oleh suara protes para siswa yang mencoba mengikutinya. Nggak boleh, kalian pulang sana atau pergi ke kantin dulu, ujarnya sambil bercanda dan berlagak mengusir siswanya. Kenapa mereka? Tanya Tinfa. Aku kan cuma penempatan di sini, belum tentu bakal mengajar di sini. Jadi mereka mohon buat kamu mengajar di sini, tanya Saki. Iya, tapi semuanya juga tergantung Pak Kepala Sekolah. Pak Emil, tanya Tinfa tidak yakin. Bimo mengangguk. Dia tersenyum lebar dan memeluk kedua temannya yang berjalan di samping. Gimana kabar kalian? Sudah lama banget ya kita nggak ngumpul. Tinfa tersenyum sedangkan Saki hanya nyengir kecil. Pak Emil nggak ikut kita ya? Tanya Saki. Dia nanti menyusul, jawab Bimo singkat. Kita mau jalan kaki. Saki dan juga Tinfa terdiam sejenak. Pak Kinan masih nungguin aku di depan, ujar Tinfa. Tapi kalau kamu mau jalan sambil ngobrol juga nggak apa-apa. Kelamaan di luar negeri ya, nggak tahan sama panasnya. Bimo terkekeh membuat Tinfa hanya menanggapi dengan senyuman. Kita bisa jalan sambil nostalgia dan juga beli bunga, pucuk Bimo. Keduanya terlihat terpaksa menyetujui. Mereka bertiga pun mulai berjalan menuju ke tempat tujuan yang tidak begitu jauh dari gedung sekolah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang-bincang. Ketiganya kini memegang karangan bunga kecil, namun pembicaraan mereka terdengar canggung. Bukan pembicaraan dari sahabat dekat yang lama terpisahkan, melainkan seperti teman biasa yang tidak sengaja bertemu. Di bawah terik matahari, mereka tiba di depan hamparan tanah kosong yang terlihat gersang. Di sekitarnya ada pagar kawat yang mengitari dengan tanda larangan masuk. Di salah satu sisinya tampak sebuah pohon beringin lebat yang masih berdiri tegak sejak 10 tahun yang lalu. Bimo menghentikan langkah, lalu mengamati kedua sahabatnya yang berdiri menatap hamparan tanah kosong itu dengan sedih. Maaf, aku memaksa kalian untuk datang, ucap Bimo. Tinfa mencoba untuk protes, tetapi Bimo menghentikannya. Aku tahu kita semua dulu bertemu karena tragedi yang jauh di luar nalar. Mungkin gara-gara itu kita bertiga jadi sulit untuk maju dari masa lalu.
Karena itu aku mengusulkan ini agar kita bertiga bisa maju dari tragedi itu. Bimo kemudian mendekati pagar. Dia meletakkan karangan bunga yang dipegang dan mulai berbicara. Kak Raila, hari ini aku bertiga datang dengan sahabatku. Aku masih dalam perjalanan untuk menjadi guru yang membantu para siswa yang membutuhkan. Keberanianmu dulu menjadi inspirasiku. Apa yang terjadi dulu di Pakunjaran Sewu tidak mungkin aku lupakan. Banyak yang memaksa kita untuk tidak mengingatnya dan menganggap itu hanya sebagai luka masa lalu. Tapi sekarang kita bertiga bisa bertindak sesuai yang kita mau. Aku akan mengingat tapi ingatan indah tentang Kak Raila. Bagaimana kamu masih bisa tetap bersinar di balik kelamnya Pakunjaran Sewu. Hari ini aku datang untuk berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Dan aku tahu kalau Kak Raila di sini, Kak Raila pasti akan bilang yang sama agar aku maju dengan langkah berani. Bimo tersenyum menatap hamparan tanah kosong di depannya. Dia mengatupkan kedua tangan dan kemudian memejamkan mata khusyuk. Sejenak dia kembali membuka mata, kemudian menatap ke arah Tinfa dan Saki yang kebingungan. Giliran kalian, ujar Bimo sambil tersenyum. Tinfa terdiam sejenak dengan langkah ragu-ragu. Dia berjalan maju. Tinfa berlutut dan juga meletakkan karangan bunga yang dipegang di sebelah karangan Bimo. Mama, ujar Tinfa menatap hamparan tanah kosong di depannya. Tinfa baik-baik saja sampai sekarang. Papa sama Tinfa sudah berencana untuk tinggal di Australia. Bimo dan juga Saki terlihat terkejut mendengar pernyataan Tinfa. Tinfa mengangguk menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Tadinya aku masih ragu-ragu, tapi sampai sekarang ia masih sulit untuk dekat dengan nenek. Banyak hal yang selalu membuatku sedih, yang masih membuatku tidak terima bagaimana kita kehilangan sosok mama yang aku ingat. Sedikit banyak aku masih menyalahkan nenek, tapi aku berharap dengan keputusan ini aku dan juga papa akan selalu mendukung satu sama lain. Kita bisa mengingat memori indah waktu kita bertiga sama mama tanpa harus memendam dendam dan penyesalan. Tinfa tidak kuasa membendung air matanya, sehingga Bimo segera mendekat dan memeluk Tinfa yang tertunduk sedih. Melihat itu, Saki menghela nafas dan berjalan ke depan. Dia meletakkan karangan bunga yang dipegangnya. Kak Andi, sampai sekarang masih sulit untuk aku dan juga orang tuaku menerima kenyataan kehilanganmu. Apa yang kamu berbuat, aku tidak mau terjadi pada orang yang aku sayangi, bahkan kepada musuhku sekalipun. Tapi ada bagian diriku yang masih berandai-andai kalau kita bertemu di kehidupan lain. Kita berempat bisa menjadi keluarga yang bahagia. Kali ini aku jadi anak sulung, jadi aku bisa menuntunmu ke jalan yang benar, ujar Saki sambil tersenyum sedih. Bimo dan juga Tinfa tertawa kecil. Ketiganya saling berhadapan dan tersenyum. Aku akan merindukan kalian, kata Tinfa sambil memeluk keduanya. Kita juga, balas Bimo sambil tersenyum. Bimo memandang ke seberang ke atas pohon beringin. Dia melihat seorang anak perempuan duduk di atas dahannya. Di bahunya ada selendang berwarna putih tersemat. Dari kejauhan sosok anak itu terlihat bersinar dengan cepat. Dia melompat turun dan tersenyum manis kepada Bimo. Bimo tersenyum dan menatap kedua sahabatnya dalam diam. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Dari belakang ada orang yang berdiri di seberang jalan dan memanggil mereka. Ketiganya menengok ke arah pria itu. Pak Emil melambaikan tangan sambil menggenggam karangan bunga. Di sebelahnya dia menggandeng tangan seorang anak perempuan yang Tinfa kenali dari kelas 5B. Pak Emil bertegur sapa dengan ketiganya. Anak itu terlihat masih berdiri malu-malu di belakang Pak Emil. Tinfa terlebih dahulu maju dan juga memperkenalkan dirinya. Nama kakak Tinfa, nama kamu? Edwina, jawabnya sembari tersenyum. Tinfa menatap ke arah Pak Emil. Sementara itu Pak Emil dan juga Bimo saling pandang penuh arti. Saki juga tersenyum mendengar nama anak Pak Emil. Mereka bertiga terlihat bahagia dan menunggu Pak Emil meninggalkan karangan bunganya, memberi penghormatan terakhir. Dan akhirnya cerita pun selesai ya teman-teman. Jadi untuk 9 part ini kalian pahami dulu dari part awal sampai part akhir ini.
Jadi untuk kalian yang belum menontonnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.